Baik, kita mulai ya. Apa kabar semuanya? Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, teman-teman dimanapun kalian berada. Ya, hari ini Symmetry Trade, ya kita pertama kali melakukan video YouTube. Ya, tujuannya adalah untuk sebagai dokumentasi dan agar supaya teman-teman bisa memahami secara lebih detail tentang apa yang akan kita sampaikan. Mungkin kalau selama ini teman-teman akses konten kita melalui Instagram ataupun Telegram ya agak sedikit kebingungan. Jadi saya harapkan di video kali ini teman-teman bisa mendapatkan apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan tentang analisa baik itu IHSG maupun saham-saham yang lainnya. Silakan dibagikan kepada teman kalian, keluarga ataupun kenalan-kenalan kalian supaya konten ini dapat berkembang karena di video ini merupakan salah satu video yang penting untuk bisa disaksikan. Ya, kita akan mencoba membaca kapan bottom final IHSG yang akan kita kaitkan dengan IPO Bukalapak. Ya. Oke, mari kita mulai dengan fun fact dari IPO Bukalapak. Ya. Jadi IPO Bukalapak kemarin banyak sekali orang yang melakukan book building, termasuk investor maupun retail trader dari Indonesia. Tetapi sangat disayangkan sekali ya, saya pikir ternyata tujuan daripada IPO Bukalapak ini adalah untuk investor asing. Ya, kemarin bahkan ada yang beli 1 miliar cuma dapatnya 1 juta. Ya, itu sangat mengecewakan. Tapi kemarin juga dilakukan yang namanya pooling ya dengan tujuan retail trader ini bisa mendapatkan porsi yang lebih besar lagi. Nah, fakta yang kedua adalah book buildingnya itu oversubscribe ya. Jadi dari saham yang disediakan ternyata melebihi ekspektasinya. Ya. Dan fakta yang ketiga ini IPO Bukalapak diperkirakan memiliki market cap yang besar sehingga nanti ketika Bukalapak ini benar-benar sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia, dia akan bisa menggerakkan IHSG kita. Ya. Dan dia berkolaborasi dengan MTech, di mana kita tahu bahwa saat ini MTech menjadi salah satu bisnis dengan environment bisnis yang cukup bagus dan diperhatikan oleh banyak retail investor maupun trader dan juga institusi-institusi baik domestik maupun internasional. Ya. Kemudian kalau kita lihat tanggal IPO-nya itu adalah 27 sampai 30 Juli ya. Dimana kita merekamnya hari ini tanggal 27 berarti hari ini adalah hari pertama IPO Bukalapak ya. Yang kemarin saya lihat di berita-berita itu harganya 850 per lembar sahamnya. Dan kemudian nanti akan dilakukan pencatatan di Bursa Efek Indonesia nya baru tanggal 6 Agustus. Oke. Kalau kita memperhatikan mungkin teman-teman sering membaca informasi-informasi ya, ada beberapa informasi yang mengatakan bahwa sekitar um, bulan Juli akhir ataupun awal daripada Agustus ya, intinya adalah di semester kedua dari tahun 2021 itu akan ada suatu money flow yang cukup besar ya, yang akan menjadi suatu motor penggerak dari IHSG kita. Nah, kalau kita lihat dari market cap yang di komposisi dari money flow ya, kalau kita bisa sebut, karena investor asingnya pun dia masuknya juga cukup besar. Maka seharusnya ketika Bukalapak ini IPO, maka IHSG kita akan secara tidak langsung pasti akan bergerak juga. Kemudian metode apa sih yang kita gunakan? Ya, jadi symmetric trade itu menggunakan dua tipe analisa dalam menganalisa chart. Kita yang pertama menggunakan price action dan kedua time analysis. Di price action kita meyakini ya ada teori dari Do teori yang mengatakan bahwa market discount everything. Ya, jadi segala macam bentuk informasi yang ada di luar market ya itu akan terdiskon ataupun market sebenarnya sudah bisa membaca apa yang sebenarnya akan terjadi. Okay. Terlepas itu adalah kejadian dari suatu perusahaan ataupun kebijakan ekonomi
dan juga kejadian-kejadian yang di luar daripada konteks ekonomi maupun finansial, seperti mungkin terjadinya bom, kemudian terjadinya tsunami atau bencana alam yang lain, itu akan mempengaruhi market pastinya, dan market pun sebenarnya sudah bisa merespon dan bisa memprediksi kejadian-kejadian tersebut. Bahwa market akan menceritakan kepada kita akan ada terjadi suatu hal yang besar yang akan menggerakkan market dengan volatilitas yang cukup besar. Dengan price action juga kita akan mencoba meraba bagaimana masa depan dari suatu harga atau chart itu akan terjadi, apakah dia akan naik atau dia akan turun. Oke. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan price action-nya seperti apa, baru kita akan melakukan yang namanya time analysis. Di dalam time analysis ini dibagi menjadi dua, ya. Ada time geometry yang menggunakan angka-angka Fibonacci. Kemudian ada juga yang menggunakan financial astrology. Ya. Yang symmetric trade lakukan adalah kita selalu menghitung bagaimana time geometrinya, karena kita tahu bahasa alam itu merupakan angka-angka yang dimana Fibonacci numbers ini merupakan salah satu dari angka-angka tersebut. Ya, banyak sekali angka-angka matematika yang kalau kita pelajari ternyata itu merupakan bahasa alam. Kenapa disebut sebagai bahasa alam? Coba teman-teman perhatikan, misalkan suatu kelopak bunga itu kalau misalkan diukur secara presisi, dia menunjukkan satu angka tertentu, ya, lebih tepatnya satu rasio, yang dimana ternyata rasionya itu termasuk ke dalam rasio dalam Fibonacci numbers. Ya. Makanya di sini kita sebut ini adalah sebagai bahasa alam angka-angka Fibonacci. Nah, kemudian kenapa juga ada financial astrology? Ya, ini berkaitan dengan yang namanya astrologi. Kita akan mencoba membaca bagaimana fenomena di luar angkasa dari planet-planet yang ada di luar angkasa. Itu sebenarnya memiliki satu daya magnet yang dia akan mempengaruhi secara tidak langsung terhadap otak kita, karena otak kita sendiri pun juga ada gelombang magnetnya. Maka ketika gelombang magnet yang ada di dalam satu planet kemudian dia memiliki hubungan secara tidak langsung dengan magnet yang ada di dalam otak kita, maka itu akan mempengaruhi juga bagaimana orang berpola pikir dan orang dalam bersikap. Nah, nanti ini sikap-sikap inilah yang nanti akan memutuskan trader maupun investor untuk dia melakukan buy atau sell. Ya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita melakukan analisa dengan menggunakan price action dan digabungkan dengan time analysis. Ya. Kita tahu ini trennya, ini adalah chart IHSG. Ya. Pada waktu itu, ya, ini tanggal 29 Maret kita melakukan analisa. Pada saat di candle ini kita tahu harga baik secara low maupun high-nya itu dia semakin rendah. Berarti kita bisa katakan ini adalah trend bearish. Maka kita yakin selama dia tidak naik menembus city high ini, dia masih akan turun. Kita memprediksi pada tanggal 29 Maret ya, bahwa market masih akan turun sampai kurang lebih 31 sampai 1 Maret ya. Dan ini adalah salah satu aspek financial astrology-nya. Itu ada Mercury, dia melakukan aspek dengan planet Jupiter ya, yang dia akan membawa harga ini turun lebih dalam. Kemudian ini adalah hasilnya. Sorry, ini salah ketik ya teman-teman. Ini 31 seharusnya. Jadi di tanggal 31 ini benar-benar terjadi yang namanya bottom ya, sesuai dengan yang diprediksikan. Ya. Kemudian kita melakukan lagi prediksi. Ya, pada tanggal 1 April kita memprediksi indeks akan rebound ya, sampai kurang lebih tanggal 5 atau 7. Dengan target ada beberapa gap yang harus ditutup oleh IHSG. Kita lihat hasilnya tanggal 5-nya dia benar-benar menjadi high-nya ya.
titik tertingginya terjadi di tanggal 5, terus dia turun. Nah, kemudian tanggal 6 ya, kita melakukan prediksi lagi, market dia akan kembali naik ya, karena di sini masih ada gap-gap yang ternyata kemarin belum ditutup. Kita expect tanggal 12 salah satu buttonnya akan ditutup. Dan ini adalah hasilnya tanggal 12 April ya. Ini telat 1 hari ya. Dia turun drop drastis ya, sesuai dengan apa yang kita prediksikan. Oke. Kemudian ini ada prediksi berikutnya. Kita mengeluarkan tanggal 16 ini akan sudah berhenti ya. Kemarin kita mengeluarkan tanggal 16 ini sebelum market buka. Jadi kita membuat analisa ini sebelum marketnya buka, bukan pas marketnya sudah buka. Oke. Kita memprediksi pada hari itu tanggal 16 bahwa harga akan drop sampai nanti tanggal 22 Juli. Oke. Ternyata benar ya, ini harga drop dan kemudian tanggal 22 Julinya dia baru naik kembali ya. Jadi dua tanggal ini yang sebelumnya kita prediksi sudah memenuhi daripada apa yang seharusnya dia terjadi. Bagaimana dengan market yang lain? Contoh misalkan di sini ada market gold ya. Di market gold juga bisa diaplikasikan baik itu price action maupun financial astrologinya ya, ataupun time analysisnya, karena selama ada yang namanya chart maka kita akan bisa menerapkan keilmuan ini di berbagai market ya. Pada tanggal 4 Juni ya, saya melakukan prediksi ya, tanggal 7 Juni ini akan menjadi titik high-nya, kemudian dia akan turun pada tanggal berikutnya. Coba kita lihat hasilnya. Ternyata tanggal 7 Juni dia naik ya, benar-benar jadi peaknya tanggal 8, ini telat 1 hari ya, kemudian dia drop sampai ke bawah. Nah, kemudian kapan IHSG kira-kira akan bottom ya? Sebenarnya teman-teman kalau kita lihat di weekly chart, ini IHSG secara primary trendnya dia masih menunjukkan yang namanya bullish trend. Maka kita percaya pada akhir 2021 yang entah nanti di bulan Oktober, November ataupun Desember, atau mungkin bisa di awal tahun 2022 ya. Yang penting tidak akan jauh-jauh dari akhir 2021 dan awal 2022. IHSG kita prediksikan dia masih akan bisa untuk naik sampai kurang lebih 7.000 sampai 7.300. Ya. Itu merupakan target harga idealnya, yang berarti target itu 70 sampai 80% pasti akan dicapai nanti. Oke. Kalau kita lihat juga menggunakan wave teori ya, wave analysis, kita bisa lihat ini wave 1, 2, 3, kemudian ini wave 4. Ya. Wave 4 ini kita prediksikan bahwa sudah selesai. Dengan alasan di sini ada satu titik resisten yang sudah di break oleh satu candle ini. Maka motionnya sudah tidak membuat yang namanya lower high, tetapi high-nya itu lebih tinggi ya. Jadi di sini bisa saja terjadi menjadi cikal bakal daripada tren bullishnya untuk menuju ke 7.300 7.000 sampai 7.300. Dan ternyata di wave 4-nya juga dia membentuk satu pola yang disebut descending triangle ya. Dan dia ini pun juga penembusan dari resisten ini di 6135, ternyata dia juga menembus dari upper trend line-nya descending triangle. Maka kita bisa mendapatkan dua konfirmasi mengenai breakout ya. Yang pertama dari resistennya dan kedua dari pola triangle-nya. Ya, jadi di sini bisa kita katakan bahwa IHSG sebenarnya sudah mulai melakukan pengumpulan kekuatan untuk dia menjadi bullish kembali. Dan kalau kita lihat momentumnya, ini juga sudah melakukan yang dinamakan golden cross ya. Ini menunjukkan bahwa bullish reversal-nya sudah ada secara momentum. Berarti tinggal kita tunggu aja kan harganya dia mengikuti momentumnya.
Jadi kalau kita berbicara tentang IPO Bukalapak yang dimulai tanggal 27 sampai 30 Juli hari ini sampai nanti ya tanggal 30 Juli, dan kemudian kita telah melakukan penghitungan terhadap time analysis di mana kita menemukan tanggal 29 ya, itu akan terjadi bottom cycle ya secara time geometrinya atau secara Fibonacci numbernya. Kita temukan tanggal 29, dan kalau kita kaitkan dengan IPO Bukalapak yang dimulai hari ini dan dia memiliki market cap yang besar, itu berarti akan menjadi satu motor bagi IHSG ya untuk dia bisa drive market untuk naik. Ya, jadi nanti bisa teman-teman perhatikan apakah tanggal 29 tidak harus tepat tanggal 29, bisa saja satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya ya. Karena yang ini sebenarnya sama dengan kalau kita mencoba untuk mengukur di mana support resisten berdasarkan price-nya ya. Tidak harus selalu kena di resisten atau support tertentu ya, dan tidak juga harus dia melebihi ya, itu boleh-boleh saja, itu sah-sah saja. Sama juga dengan support resisten secara price, support resisten secara time itu pun juga memiliki toleransi. Dia boleh exactly kena di tanggal yang kita prediksikan 29, atau dia boleh telat satu hari sebelum atau sesudahnya. Oke, sekarang kita coba lihat. Ini adalah garis neural network cycle. Ya. Ini adalah salah satu tools untuk kita mencoba melihat dari sisi financial astrologinya. Dan kita melihat di sini dari neural networknya ya. Ada satu turning point yang akan menjadi bottom, yaitu di tanggal 28. Dan kejadian ini dia bertepatan dengan ketika matahari berada di Leo ya, dan bulannya memasuki Aries. Ketika matahari berada di Leo, kemudian bulannya berada di Aries, itu most likely ya secara histori, nanti saya akan tunjukkan datanya, itu akan berhasil membuat IHSG menjadi bottom, kemudian dia lanjut naik. Setelah ini saya akan tunjukkan kepada kalian bagaimana Sun in Leo ya, kemudian bulannya ada di Aries, itu akan menyebabkan satu turning point yang akan membuat IHSG itu naik. Oke. Ya. Kita ke chart dulu. Saya sudah melakukan pencatatan tadi ya. Saya melakukan pencatatan dari data IHSG pergerakan dari tahun 2000 sampai 2020 ya. Melihat bagaimana Sun in Leo dan Moon in Aries itu most likely akan membuat bottom cycle ya. Dengan hasilnya itu 60% bottoming ya. Coba kita runut satu-satu ya. Kita mulai dari tahun, nah ini untuk singkatnya saja, dia ini T ini trough, berarti sama dengan kita mencari titik low-nya, dan peak ini ada, dan P ini adalah peak, berarti kita akan mencari high-nya ya. Kalau yang T ini menunjukkan bottom, peak ini menunjukkan high-nya. Sekarang kita lihat satu-satu sampai nanti tahun 2000. Pada tanggal 7 Agustus 2020, ini adalah Sun in Leo dan Moon in Aries. Dia berperan menjadi bullish continuation. Okay? Tidak ada turning point, baik itu bottom cycle ataupun high cycle, tetapi terjadi yang namanya bullish continuation. Kemudian di 19 Agustus 2019, ini menjadi high cycle-nya, di mana terjadi peak kemudian harga drop. Ya. Dan ini pada tanggal 1 Agustus 2018, IHSG benar-benar menjadi bottom ya. Ini telat satu hari. Dia berhasil menjadi turning point dari bottom, kemudian dia naik.
Kemudian berikutnya 11 Agustus 2017, exactly tanggal tersebut ya, ketika Sun in Leo, Moon in Aries, dia benar-benar menjadi bottomnya dan kenaikan cukup signifikan kemarin. Ini jarang terjadi, setahun 2 kali. Kalau tadi sebelumnya hanya setahun sekali, ini ada setahun 2 kali. Kita bisa lihat pada kejadian yang pertama itu di tanggal 25 Juli 2016. Ini telat 1 hari dia menjadi bottom dan membuat harga naik. Ya. Kemudian di berikutnya, kejadian berikutnya tanggal 22 Agustus 2016 dia menjadi peaknya. Nah, kita lihat berikutnya di tahun 2015 3 Agustus ya, ini menjadi trough. Dia telat 2 hari karena candle terendahnya ada di sini ya, dia baru kejadiannya di 2 hari setelahnya ya, sorry, ini berarti 2 hari sebelumnya ya, tapi dia berhasil membuat yang namanya bottom di sini. Ini tanggal 13 Agustus dia menjadi bullish continuation ya, tidak ada satu turning point di sini ya. Kemudian di tanggal 26 Agustus 2013 dia menjadi peak ya. Dan di tanggal 6 Agustus 2012 dia menjadi trough ya. Ini meskipun candlenya merah, tetapi ini berhasil membuat yang namanya swing low ya. Jadi kita menentukan kejadian bottom dan high cycle itu berdasarkan kalau misalkan bottomnya itu telah terbentuk swing low, tapi kalau kita mencari high cycle-nya berarti kita akan berekspek akan terjadi swing high-nya ya. Oke, ini tahun 2011 terjadi di 16 Agustus. Dia menjadi peak. Dia lebih awal terjadinya sebelum peaknya terjadi. 2 hari sebelumnya. Kita lihat lagi yang berikutnya, ini juga menjadi peak. Ya. Di tahun 2009 ini menjadi trough ya. Dia telat 3 hari, 1 hari. Ini candle titik terendahnya di sini ya, dia telat 1 hari. Kemudian ini tahun 2008 dia tepat di tanggal tersebut ya, itu menjadi trough ya, bottoming. Kemudian di 2007 dia juga menjadi bottom karena dia terjadi swing low. Dengan di 2006 dia juga menjadi trough lagi, bahkan ini kejadiannya membuat kenaikan yang cukup signifikan ya, ini telat 2 hari. Kemudian ini pada ada 2 kejadian lagi dalam 1 tahun ya. Kejadian pertama menjadi bullish continuation, kemudian kejadian keduanya ya itu menjadi bearish continuation. Tahun 2004 ya, dia berhasil membuat bottom lagi ya, telat 2 hari. Kemudian di 2003 dia menjadi, ini sebenarnya swing low kecil ya, tapi terlalu kecil sekali, jadi kita putuskan bahwa ini bukan merupakan turning point, tapi merupakan bullish continuation. Kita lihat lagi berikutnya. Ini 2002 dia benar-benar menjadi turning point, bottom cycle-nya terjadi. Ini juga menjadi bottom cycle tahun 2001. Ini telat 1 hari. Dan yang terakhir tahun 2000 kita lihat dia juga berhasil menjadi
bottom. Ya. Kesimpulannya adalah dari tahun 2000 ya sampai tahun 2020 yang kejadian terakhirnya, kita berhasil mencatat bahwa dari 20 tahun data terakhir itu menunjukkan, ya, kita lihat dulu dari catatannya. Ya, jadi bottomnya itu terjadi sebanyak 12 kali ya dari data tahun 2000 sampai 2020. Kemudian untuk high cycle-nya itu cuma terjadi 5 kali. Ya. Kemudian sisanya dia merupakan trend continuation, baik itu bullish maupun bearish. Dengan data ini kita bisa melihat bahwa 60% kejadian itu akan membuat, ya, Sun in Leo, Moon in Aries itu akan membuat IHSG mengalami bottom cycle. Maka besok itu adalah kejadian di tahun 2021-nya, Sun in Leo, Moon in Aries itu akan terjadi tanggal 28. Ya. Kita harapkan besok IHSG akan menjadi bottomnya. Bisa jadi besok atau bisa jadi dia lebih dari 1 hari. Yang kita nantikan adalah mulai besok akan sudah terjadi pembentukan formasi swing low-nya. Ya. Berarti kalau yang belum pernah mengenai swing low, ya, swing low itu seperti ini. Ini ada satu candle, ya. Ini kita ibaratkan candle yang hari ini, ya, tanggal 27. Kemudian besok tanggal 28 kita expect candlenya mungkin masih turun, membuat titik rendahnya masih lebih rendah daripada titik low yang candle hari ini, ya. Kemudian tanggal 29-nya baru dia akan naik. Ini bisa kemungkinan seperti ini. Atau dia juga bisa, ya, ini misalkan candle hari ini, kemudian besok candlenya langsung hijau naik. Titik low-nya tidak lebih rendah dari titik low yang candle hari ini. Ini juga bisa seperti ini. Ya. Kita lihat aja besok. Yang penting besok tanggal 28 itu adalah Sun in Leo, Moon in Aries, yang kita yakini bahwa bottom cycle akan terjadi. Entah bottom cycle-nya akan menjadikan besok harga terendahnya di sini, atau dia justru sudah akan naik. Ya. Kita lihat saja. Nah, ya. Oke, semoga teman-teman bisa mendapatkan satu benefit ya dari melihat video ini. Jadi teman-teman bisa menentukan mulai besok kita harus sudah apa, ya. Apa kita harus membeli saham atau kita akan melakukan wait and see atau dan lain sebagainya. Kalau berdasarkan analisa yang sudah kita sajikan di video ini, maka seharusnya kita akan sudah bersiap-siap melakukan pembelian terhadap saham-saham yang dia memiliki korelasi langsung terhadap pergerakan IHSG kita, yang mungkin dari banking ataupun dari saham-saham lainnya yang dia benar-benar memiliki korelasi terhadap IHSG. Untuk lebih jauh lagi informasi, yang ingin mendapatkan update informasi, kalian bisa bergabung di grup Telegram kita. Kita ada grup Telegram di mana setiap hari kita memberikan trading call dengan disclaimer on, dan juga kita akan memberikan update tentang IHSG, di mana bottom cycle-nya kapan, high cycle-nya kapan. Jadi naik turunnya itu akan kita perhatikan secara kontinu, sehingga semua anggota member kita yang ada di grup Telegram itu selalu mendapatkan update dari IHSG, dan mereka bisa membuat satu keputusan, karena kita pun di sini ketika mempublish IHSG update selalu memberikan trading decision-nya bagaimana. Jadi mereka tidak akan buta lagi ketika mereka masuk ke market. Mereka sudah akan tahu harus melakukan apa, ya. Dan mereka juga ketika kita melakukan trading call, kita pun juga memberikan yang namanya stop loss dan taking profit serta harga belinya di mana. Jadi ini merupakan satu trading setup, ya, yang harus dipenuhi oleh setiap
analis maupun trader, yang namanya stop loss taking profit itu sudah harus ditentukan. Jangan sampai kita masuk stop loss taking profit belum ditentukan, karena nanti kalian akan bingung keluar di mana. Kalau marketnya turun, kalian akan terjebak atau yang istilahnya nyangkut. Syukur-syukur kalau marketnya ternyata beneran naik, ya berarti kalian dapat cuan. Tapi bagaimana kalau ternyata marketnya turun? Kalian akan dilema dan tidak tahu harus keluar di mana, keluar tanggal berapa. Ya. Kemudian selain itu, kalian juga akan mendapatkan peta harganya bagaimana. Jadi tidak asal menunjukkan angka beli di mana, stop loss di mana, taking profit di mana, tetapi secara analisanya pun ini kita juga sudah siapkan, baik secara price actionnya dan juga time-nya. Jadi kalian benar-benar bisa mendapat harga termurahnya di mana, tanggalnya pun di tanggal berapa harus dibeli, dan tanggal harus dijualnya di tanggal berapa. Ya, kalian bisa nanti join, ketik saja Symmetry Trade saham ya di Telegram kalian, ketik Symmetry Trade saham, kemudian nanti kalau sudah ketemu kalian bisa join. Oke. Dan bagi teman-teman kalau ingin mempelajari price action lebih dalam, kita juga membuka kelas private ya. Kita mempelajari bagaimana menentukan tren, support, resisten, moving average, chart pattern, candlestick, Fibonacci, termasuk juga trading plan-nya, bagaimana cara membuatnya, kemudian money management, ya kita lengkap semuanya di sini. Kita harapkan siapapun yang mengikuti Beyond Technical Analysis for Profitable Trading, diharapkan teman-teman sudah bisa membuat trading plan sendiri, bisa membuat money management sendiri, dan akhirnya kalian bisa mendapatkan hasil trading maupun investasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Silakan bagi yang ingin private coaching bisa nanti hubungi admin di Telegram langsung, cari aja yang namanya Symmetry Trade, kalian bisa chat langsung di situ. Ya. Memang kalau ingin private class atau kalau kalian ingin melakukan grup class, ya, bisa juga mengajak teman-teman kalian ya, dengan kita menawarkan harga tentu lebih murah. Ya. Tetapi memang harus minimal ada 4 orang di dalam grup ya. Jadi kita bisa membuat kelasnya jauh lebih menarik ya. Silakan nanti boleh dihubungi lewat Telegram sekali lagi, ataupun yang tidak ada Telegram boleh DM kita di Instagram, kita ada di Symmetry_trade ya, nanti bisa dicari, DM saja di situ bilang mau private class atau maupun group class. Oke. Baik, itu untuk video kita hari ini ya. Jangan lupa nanti di-sharingkan kepada siapapun yang kalian kenal, baik teman kalian, paman, tante, om, atau siapapun, supaya video ini bisa bermanfaat untuk semua orang, dan kita doa bersama-sama semoga analisa yang kita lakukan hari ini, bahwa besok kita prediksikan IHSG itu akan bottom, yaitu benar-benar akan terjadi, sehingga kita pun akan sama-sama menikmati satu keuntungan dari analisa yang kita sajikan hari ini ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kita ini ya. Nanti kita usahakan untuk konsisten melakukan video-video seperti ini, video edukasi maupun video untuk sharing-sharing ya. Semoga teman-teman benar-benar mendapatkan satu hal positif ketika menonton video ini ya. Dan bisa juga diaktifkan loncengnya kalau misalkan ingin mendapatkan info lebih awal ketika kita upload video ya. Oke, thank you ya semuanya sudah nonton, dan sampai bertemu di video selanjutnya.